Special Edition di mana kita hanya akan membahas tentang satu tema saja. Yes. Apa tema hari ini, Son? Tema hari ini adalah tumbuhan-tumbuhan paling gak masuk ke akal yang ada di muka bumi ya. Aduh, tumbuhan apakah itu? Nah, ini pasti seru banget buat dibahas ya, Son ya. Apakah ilegal? Lidah. Apakah ditemukan oleh drone? Iya. Ya pasti bukan yang dari Gunung Bromo. Ya, apakah ini adalah sebuah target dari sebuah instansi sih? Nah, gitu ya. Iya. Karena emang ternyata tumbuhan-tumbuhan ini banyak banget yang sangat magical gitu ya, Son ya. Oh, Ajaib. magical maksudnya apa itu? Bukan jamur tapi maksudnya. Oke. Ya kan maksudnya jamur Last of Us maksud saya. No. Jamur Last of Us. Ya kan banyak sekali tumbuhan-tumbuhan dan tanaman yang memiliki keajaiban yang luar biasa yang kadang bahkan bikin kita kaget gitu ya. Kalau soal racun-racunan banyak. Banyak. Tumbuhan-tumbuhan yang punya racun yang ternyata wah luar biasa sangat efektif sekali. Sudah biasa. Sudah biasa ya kan. Dan herbal-herbal kan tanaman-tanaman ini disebutnya herbal lah kalau kita konsumsi gitu kan. Iya. Ya kan. Herbal-herbal ini ternyata ya banyak juga yang sangat kuat gitu, bahkan lebih kuat dari obat beneran. Obat medisin. Oh ya. Iya, yang efeknya berlangsung. Iya. Iya kan? Banyak dong. Banyak. Jadi ya intinya tanaman-tanaman ini banyak memiliki keajaiban-keajaiban yang sangat mengagetkan ya Son. Dan hari ini kita bakal kupas satu persatu gitu ya. Tuntas. Bener. Jadi selamat datang di Special Edition baru dari Di Atas 12. Yang pertama nih gue pengen bahas tentang bunga Rafflesia arnoldi, Son. Oke. Ya kan ini mungkin salah satu bunga kebanggaan kita juga ya kan, di Kebun Raya Bogor juga ada kalau nggak salah. Asli Indonesia ini ya. Bener, Son, asli Indonesia, tepatnya di Sumatera. Jadi di tahun 1818 seorang pemandu lokal di hutan Sumatera itu nemu sesuatu yang aneh banget, Son, yaitu bunga raksasa yang baunya kayak bangke, Son, kayak daging busuk gitulah. Dan dia tumbuhnya itu langsung dari tanah, ya kan kalau bunga-bunga kebanyakan kan ada tangkainya dulu apa gitu. Kalau dia kan langsung ngejogrok di bawah aja kan. Iya. Jadi dia nggak punya batang, nggak punya daun, terus nggak punya akar sama sekali. Jadi cuma ngejogrok doang di atas tanah gitu. Bunga ini akhirnya dinamai Rafflesia arnoldi, which is itu adalah gabungan dari nama dua orang Eropa yang ikut ekspedisi itu kan. Loh, kok bukan nama pemandunya yang di bukan, karena pemandunya sudah dapat golden waktu itu. Jadi sudah cukup ya. Iya. Yaitu adalah Sir Stamford Raffles dan Dr. Joseph Arnold, Son. Yang bikin bingung, Son, Rafflesia itu sebenarnya bukan tanaman mandiri gitu. Jadi dia itu ya parasit gitu. Dia numpang hidup dari tanaman lainnya. Kayak jamur ya? Iya, kayak jamur lah, mirip-mirip gitu. Karena dia nggak bisa bikin makanan sendiri. Fotosintesis nggak bisa. Oh, fotosintesis nggak bisa. Tumbuhan macam apa nggak bisa fotosintesis? Benar, yang penting bisa foto selfie kalau sekarang. Dark face langsung gitu. Terus dia juga nggak punya bagian tubuh apapun yang kelihatan, kecuali bunganya doang kan. Dan bunganya itu kan gede banget, Son. Diameternya itu ternyata bisa mencapai 110 cm. Dengan berat sampai dengan 11 kg, Son. Coba lu bayangin. Buset, padahal tuh numpang. Iya. Numpang 11 kilo. Iya, biasanya kan yang numpang lebih gemuk emang daripada yang cari duit. Iya. Bener. Iyalah, yang cari duit kan kurus, capek, pusing gitu kan. Iya. Jadi beban ya. Iyalah. Netflix doang. Aduh. Kan? Dan itu merupakan rekor bunga tunggal terbesar di dunia, Son. Terus kenapa baunya bangke gitu kan? Sebenarnya itu disengaja. Karena Rafflesia ini nyari lalat. Lalat kan seneng sama bau begitu kan? Dia makan lalat atau apa ya? Gak dimakan, Son. Tapi ternyata bunga Rafflesia arnoldi ini itu membutuhkan lalat untuk membantu penyerbukan mereka. Jadi kayak lebahnya gitu ya, tapi ini lalat ya. Bener. Dan cara paling efektifnya ya dengan menjadi bau gitu, ya kan? Karena lalat suka yang bau-bau kan? Iya, benar. Nah, jadi ya lalat itu datang ya kan, terus keliling-keliling, terus pergi deh, keluar lagi. Jadi lalatnya gak dapat apa-apa gitu. Oh, kosongan ya, kosongan ya. Iya. Kalau tapi bahkan masih dapat manis-manis gitu iya, ya. Tapi bunganya ya terbantu secara penyerbukan. Nah, yang menariknya, Son, dari bunga ini, ternyata cara Rafflesia nyuri gen dari tanaman yang dia tumpangin itu masih diteliti, Son, sampai sekarang sama para ilmuwan. Oh, masih misterius. Masih misteri. Jadi ini tumbuhan udah males ya kan, beban, terus penipu juga ya. Iya, jago nyuri. Sampai sekarang masih dicari tahu gimana caranya dia bisa nyuri gen dari tumbuhan yang dia tumpangin gitu loh, Son. Iya. Semisterius itu bunga ini. Gila. Jadi udahlah gede, nggak punya tangkai, nggak punya apa, cuman bunga doang, dijogrok di tanah gitu kan. Terus cara dia ngambil dari tanaman lain juga ilmuwan masih neliti sampai sekarang. Kira-kira karena lokasi di Indonesia, jadi penelitinya lama gitu atau gimana tuh ya? Enggak lah. Mungkin, karena ya? mungkin semisterius itu dia. Sehingga butuh alokasi budget dan dana yang luar biasa besar. Ya? Oke. Karena kan kita sedang memberi makan anak-anak kan maksudnya sekarang kan. Jadi fokusnya
fokusnya belum ke Rafflesia ini dulu. Karena ada yang lebih penting dong. Lebih penting, ya kan, supaya anak anak-anak bangsa. ini jadi ilmuwan, meneliti bunga Rafflesia Arnoldi ini akhirnya berhasil. Benar. Gitu. Dan karena terima kasih sudah diberi makan, nggak usah digaji mahal-mahal gitu. Nanti presiden yang selanjutnya yang berapa kali generasi lagi, kan kamu sudah saya kasih makan. Nah, balikin dong jasanya. No. Kan? Kok kamu money oriented banget sih? Nah, ya kan. Tapi emang si bunga Rafflesia Arnoldi ini merupakan bunga yang sangat unik sekali dari bentukannya juga. Gue dulu gue pernah lihat ada viral gitu. Jadi kayak orang punya rumah di perkampungan gitu di Jakarta kalau nggak salah dah. Tiba-tiba numbuh bunga Rafflesia Arnoldi di dekat rumahnya. Sumpah ada sumpah dia awalnya bilang, iya awalnya saya bingung nih kok bau sekali gini. Ternyata pas dicari tahu lah ada bunga Rafflesia Arnoldi masa Pecah sih. di pekarangan rumahnya. Ini di kayak perkampungan yang sempit gitu lah Son, maksud gue. Bukan yang kayak di desa gitu, enggak. Ada masa. Kayak di perkotaan tapi ya kampung-kampung aja gitu kali ya. Iya kayak gitu. Sampai TV ngeliput gitu. Waktu itu sempet viral tuh. Iya tuh ada tuh. Pecah sih. Karena ya masih diteliti juga kok bisa tumbuh gitu ya. Jadi lokasinya pun udah berantakan udah nggak tahu di mana. Iya. Kadang-kadang tumbuh. Iya. Yang selanjutnya nih Siat, ada kantong semar. Oke. Nah, ini sering denger ya. Kayaknya banyak di pelajaran sekolah justru ya. Nah ini kan bentukannya terkenal nih kayak di Pokemon itu loh. Yang ada bel-bel atau apa itu namanya. Enggak, yang itu mah terbalik kan, warna kuning kan. Ya. Ada satu yang beneran kayak kantong semar ini ada Pokemon. Oh Bukan iya, yang lu itu maksud mulutnya tapi di bawah ya. itu mulutnya di bawah kalau lu maksud yang warna kuning kan. Bukan yang itu. Ada satu lagi. Jadi ternyata Jet, di dalam kantong semar itu jebakan Batman ternyata. Jebakan Batman. Buat lalat lagi pasti kali ini kan. Benar. Jadi isinya itu ternyata cairan pencerna gitu sih. Kayak asam lambung kali kalau manusia ya. Jadi tumbuhan ini pertama kali dicatat oleh seorang ilmuwan di Madagaskar pada abad ke-17. Jadi waktu itu orang-orang kira kantongnya itu cuma tempat nyimpan air minum gitu. Udah kayak onta gitu ya. Yang dikira orang-orang kayak sumber air minum alami gitu loh. Kayak mata air di Kayak pegunungan mata gitu. air jadinya gitu. Sampai akhirnya orang-orang sadar kalau airnya itu berbahaya sih, penuh cairan pencerna. Pasti ada yang pernah nyoba minum sih itu, gue yakin banget. Orang itu naik ke gunung gitu kali ya, nggak tahu apa-apa. Sadar, kelar gitu kan. Ternyata berbahaya ya Ternyata cairan begitu doang ya. Yang fungsinya itu ya buat larutin serangga emang. Gitu kan. Kopi aja lambung kita kena, apalagi cairannya dia kan. Nah, kalau itu kan karena nyeruputnya ambil stres kali itu makanya kena. Coba nggak stres. Iya. Orang yang stres ngopi gitu, merokok gitu ya. Iya. Coba nyeruputnya ambil nggak stres ya pasti nggak kena. Iya. Apa mungkin karena zaman sekarang nyeruputnya nggak sambil ngerokok sih? Nah, bisa jadi kurang balance. Kurang balance. Apalagi tambah Arabica kan, aduh asem banget, makin asem. Terus selain serangga-serangga tadi sih, yang kecil-kecil gitu ya, dia bahkan bisa mencerna tikus kecil juga sih. Masa sih tikus kecil? Gila banget. Ini keajaibannya dia berarti ya? Keajaibannya dia, sekuat itu gitu cernaannya ternyata. Dan juga selain cairan tadi, dia punya fitur lain juga. Yang bibirnya itu ternyata permukaannya super licin sih. Jadi serangga-serangga yang masuk nggak bisa keluar. Emang bibirnya harus licin dulu maksudnya emang? Iya. Yang kering-kering apa itu? Keluar serangga langsung. Bukan nggak keluar? Keluar serangga. Oh keluar. Iya tapi nggak balik lagi abis itu. Kalau licin kan kepleset tuh ya. Kepleset. Masuk terus jadinya. Iya kan? Tapi ada fakta yang paling mengejutkan Cat. Yang terbaru nih. Beberapa jenis kantong semar itu udah berhenti bergantung sama serangga. Oh, dia nyari makanan apa sekarang? Mereka nggak mangsa lagi, tapi berteman Cat. Berteman sama kelelawar dan tupai. Jadi hewan-hewan yang makan nektar di bibir kantongnya itu, habis selesai mereka buang kotoran dalam kantongnya. Nah kotorannya itu yang jadi nutrisi. Vitaminnya. Oh iya. Karena tanaman itu nyerap nitrogennya. Tadinya mangsa jadi simbiosis mutualisme. Jadi luar biasa itu. Saling nguntungin ya. Saling nguntungin. Gue herannya kok tupai sama kelelawarnya kok tahu aja kalau harus buang kotoran di dalam kantongnya itu loh. Iya. Udah tahu nih. WC nih. Nah. Tuh. Yang gokil nih Siat, kantong semar itu ternyata berpengaruh ke teknologi kita Siat. Apa pengaruhnya? Permukaan licin dari bibir kantong itu jadi inspirasi buat ilmuwan Harvard. Buat ilmuwan Harvard buat bikin jadi apaan? Inspirasi nih. Buat bikin lapisan anti lengket yang canggih yang bernama SLIPS. Dan sekarang itu dipakai di alat-alat medis dan industri. Banyak sih tapi emang yang dari nature
terus menginspirasi manusia buat bikin sesuatu tuh banyak banget. Banyak. Contohnya kayak pala ayam buat bikin gimbal kan. Oh iya, Iya kan? kayak teknik dia ini ya. Iya. Mekanismenya dia ini Kan ya. pala ayam kan gedek-gedek ya. sestabil itu kan, kayak badannya mau lu puntar-puntir, palanya bisa tetap sama di sini gitu. Ya kan? Menginspirasi pembuatan gimbal salah satunya. Atau mungkin buat yang pada nggak tahu, gimbal itu buat ini ya, buat apa? Kayak tripod gitu ya. Ngerekam gitu yang sambil lari tetap Stabil. Tetap stabil. Nah, itu. Dan yang tadi gue bilang, tanaman ini kan sering di buku pelajaran karena emang banyak di Indonesia. Dulu gue belajar juga sih waktu zaman biologi nih. Iya kan? Seinget Pasti gue sih. malah pengen banget gue punya ini dulu. Ngapain? Ya keren Karena aja. bibirnya licin tadi. Enggak, bukan. Maksudnya keren aja. Oh, keren tanamannya. aja. Iya, keren. Yang pertama kan tanaman kantong semar tuh gue pengen Semar. punya, ya kan. Yang kedua Venus flytrap. Oke. Ya kan, gue pengen banget yang selalu. ngamot ya. Yang dia modelannya tuh kayak mulut, Iya, kayak kayak mulut monster. Pokemon gitu juga. Atau Terus Digimon. habis itu nanti ada apa namanya, ada lalat hinggap di situ terus dia nutup gitu. Wah, gue dulu selalu pengen tuh. Selalu pengen tanaman tuh gue. pemangsa semua ya. Iya, gue seneng sih sama tanaman-tanaman yang apa, yang kalau disentuh dia gerak juga gue seneng tuh. Oh, putri malu. Putri malu. Oh, apalagi yang disentuh terus gerak. Disentuh terus gerak. Ada banyak tapi gak bisa diomongin di sini. Oke. Banyak sih emang. Gangsing bisa juga gangsing. Muter gini dulu. Enggak cuma disentuh Diputer itu gini dong. dulu. Lah kan gangsing elektronik, dipencet doang ya kan, iya. muter. Kalau nggak baling-baling yang pakai baterai itu, terbang helikopter. Banyak sih emang. Banyak. Bagian yang disentuh terus gerak banyak ya. Banyak lah. Jadi gue langsung jelaskan aja ya yang selanjutnya, which is itu adalah Venus flytrap ya kan. Oke. Salah satu tanaman yang gue pengen banget punya tuh zaman dulu tuh. Jadi banyak sekali ilmuwan yang takjub sebenarnya Son dengan tanaman ini. Salah satunya Charles Darwin. Dia pernah mengatakan bahwa tanaman ini itu adalah salah satu tanaman paling menakjubkan yang ada di muka bumi Son. Ini diplesetin lagi nggak nih kayak monyet? Enggak lah. Gak tahu menurut Charles Darwin nih awal mula apa nih tanaman ini ya. Awal mula apa nih kira-kira nih? Jadi tanaman ini itu hidup di rawa-rawa di Carolina, Amerika, Son. Yang di situ itu merupakan ekosistem yang punya tanah yang miskin nutrisi, Son. Jadi tanaman ini itu terpaksa, Son, nyari makan dari sumber lain. Seperti namanya kan, flytrap, jebakan lalat. Jadi dia makan serangga lah. Yang bikin beda dari tanaman pemakan serangga lainnya, Venus flytrap ini ternyata bisa berhitung, Son. Jadi ternyata jebakannya dia itu kan, dia bentuknya kan seperti mulut monster gitu kan. Itu nggak akan nutup cuman gara-gara ada yang nyentuh gitu, Son. Jadi harus ada sentuhan kedua dalam waktu 20 detik dari sentuhan pertama, baru dia mau nutup, Son. Gokil ya. Iya. Jadi kalau lu sentuh sekali doang nih, pet, dia nggak nutup. ngapain. Sentuh 2 kali, nutup baru. Oke. Iya. Jadi dia melakukan hal ini itu untuk memastikan bahwa yang datang itu beneran makhluk hidup yang bergerak, bukan cuma kayak tetesan air. Kalau kena gitu-gitu dia nggak nutup gitu loh. Nutup ya. Waktu nutupnya juga cepet banget, Son. Katanya nih, dia bisa nutup dalam waktu kurang dari 100 milidetik, Son. Ih gila, cepet banget. Jadi lebih cepat dari kedipan mata katanya nutupnya, gitu langsung. Dan semua itu terjadi tanpa perlu punya otak, tanpa perlu punya syaraf. Dia cuma pakai sinyal listrik doang, Son. Yang kayak yang ada di sel syarafnya manusia gitu. Padahal ini kayak jebakan beruang gitu kan, zat gitu Iya, kan. kayak jebakan beruang. Tapi ya tentunya dengan versi yang lebih sederhana daripada manusia. Karena gue sangat ingin memiliki tanaman ini gitu ya. Muncul dong pertanyaan di kepala gue gitu kan. Ada apa nggak di Indonesia? Ternyata nggak ada, Son. Di sini nggak tumbuh gitu. Di sini nggak tumbuh. Loh, tanahnya subur-subur. Iya, itu kan harus di tanah yang ekstrim tandus gitu kan, mungkin. Reklamasi? Nah, terlalu banyak ini apa namanya? Caterpillar lewat. Kelindes ya. Kelindes caterpillar Iya gitu. sih, berat sih emang. Kelindes mesin berat. Iya. Tapi ya banyak yang jual, Son, buat koleksi gitu. Mungkin kalau nyari di Tokped ya ada nih. Ada kali ya impor Iya, gitu iya. atau bibitnya mungkin nyanyi Ditaruh di ya. pot pasti kan dijual-jual. Iya. Enggak lah kalau bibitnya mah pasti udah jadi lah, ditaruh di pot gitu paling. Iya kan, udah jual gitu. JNE-nya pening juga sih dia. Duh, kali cap perat 0,1 detik meletus jarinya. Kagak lah, kan 2 kali disentuhnya. Iya, kalau cuman gini doang mah nggak apa-apa. Sentuh 2 kali, pet. Nah, udah nggak bisa keluar loh, jari lo. Diem di situ jarinya udah. Jadi mungkin suatu hari gue akan beli kayaknya. Kalau gue lagi pengen, karena menarik banget sih. Gue kalau misalnya kayak tanaman atau hewan gitu, gue sukanya yang jarang dibeli orang sih. Kayak misalnya tanaman ini gitu kan. Tapi ngasih makannya susah juga ya. Hewan gue dulu pengen piranha. Ikan, maksudnya ikan gue dulu pengennya piranha gitu-gitu gue. Yang jarang disukain orang gitu. Yang eksotis gitu ya. Nggak eksotis, si piranha kan murah sebenarnya kan. Tapi jarang orang pelihara. Ya sekarang piranha kan udah nggak boleh tapi. Oh
Oke, iya. Sekarang kan piraha udah sekarang nggak ilegal, boleh, ilegal ya kan? sekarang. Tapi emang seru sih kayak gitu-gitu. Kan bentuknya aneh-aneh kan soalnya kan buat Iya. pajang gitu kan. Ngasih makannya agak susah kali ya mungkin ya tapi. Ya paling kayak serangga-serangga gitu lah, paling ulat-ulat gitu. Ya bisa serangga juga mati kan. nggak apa-apa kali ya. Ulat-ulat Yang penting kering. digerakin aja 2 kali gitu kan. Iya. Plek. Kan Ulat itu kan kering juga taruh, ceprat-ceprat. cuman ngempleh doang, orang daun doang begini kan. Iya. Tarik aja langsung set, prak, rusak. Rusak tuh daun paling. Tapi ribet juga sih gini. Nunggu 20 detik dulu baru gini lagi. Ya ampun. Kagak lah, lu pakai pinset aja paling kan lu taruh gitu kan Hmm. di lidahnya, pet 2 kali dia nyepek gini lu keluarin pinsetnya. Iya sih, bisa sih. Gitu palingan. Bisa. Saya masih dikasih makan nih. Iya, capek ya. Tapi enggak juga sih kalau misalnya lu taruh di luar di tempat yang banyak lalat, dia bisa makan sendiri. Oh iya. Iya kan? Iya. Makanya keren tuh menurut gue. Keren sih. Keren menurut gue tanaman. Yang selanjutnya nih, ada pohon darah naga sih. Ini sempat kita bahas sih ini sebenarnya sih. Ini pohon alien dibilangnya yang ada di pulau yang emang misterius juga sih sebenarnya kan. Karena sangat terisolasi sekali. Terisolasi dan emang tumbuhan-tumbuhan di sana nggak ditemuin di pulau lain atau wilayah Di lain gitu. bagian lain Di dari bagian lain bumi. mayoritas dari tanamannya itu. Tapi Iya. ini salah satunya yang paling mencengangkan ini. Benar. Ini Pulau Socotra kan. Socotra. Yang direbutkan oleh Dubai Iya, kalau nggak salah 3 ya. negara. 3 negara tuh. Tiga Pulau negara. direbutkan oleh 3 negara tuh. Jadi bentuknya itu kan emang kayak payung raksasa gitu yang kebalik. Yang bentuk payung tadi itu ternyata punya fungsi sendiri, yaitu buat nangkep uap air dari kabut yang habis itu ngejaga tanah di bawahnya biar nggak kering di tengah gurun yang panas. Ya kayak payung kebalik kan nangkep air ya kan, kurang lebih lah ya gitu. Nah yang paling uniknya nih, kalau batangnya itu disayat, dia bakal ngeluarin cairan kental berwarna merah. Udah kayak darah. Oh, makanya namanya Dragon's Blood. Nah, Naganya di mana tapi Son? merah lambang naga juga. Ya kan darah juga merah juga. Iya sih. Pohonnya di Yaman. Sesuai. Ya saking berharganya getah ini sampai diperjualbelikan sih, didagangin gitu. Bahkan sejak zaman Romawi kuno lu bayangin. Wah, emang apa fungsi dari getah ini? Ternyata getah ini salah satu bahan rahasia dari biola Stradivarius ya. Biola paling mahal di dunia. Gue taunya baju doang kalau Stradivarius gue. Banyakan ke mall kayaknya. Emang nggak mungkin sih kalau ke mall nggak ngelihat. Stradivarius. Iya bungkusannya itu kan. Oh iya, Iya kan, benar, selalu. benar. Harus selalu. Stradivarius. Good girls shop at Stradivarius. Emang tertutup sih ya bajunya, baju-bajunya lumayan tertutup ya. Nggak Setuju kebuka kan? ya. Iya lagi. Pas lihat baju Stradivarius baik-baik nih. Nah, 90% lah. wifi nih. Nah, ya kan? Itu cocok nih. Nah. Emang yang kurang cocok apa sih? Apa ya? Kali. Jangan-jangan Forever 21 sih fix nggak masuk sih. Emang udah tutup juga sih. Iya, tutup. Jadi getahnya itu dipakai buat pernisnya gitu. Selain itu sih, getah ini juga dipakai sebagai antiseptik dan juga bahan kosmetik selama ratusan tahun. Kaget juga sih, kepikiran gitu jadi pernis biola gitu. Karena ya itu palingan gara-gara pohon ini mengeluarkan getah yang unik berwarna merah Kan biola dan emang rare, Iya, langka. iya. Apalagi biola kan biasanya emang warnanya kemerah-merahan gitu kan. Iya. Nah, Dan ini adalah material yang langka. iya. Jadi kan biola sendiri kan juga biola yang mahal kan. Pasti memakai material yang langka supaya makin mahal harganya Iya, gitu iya. kan. Kurang lebih kayak makanan gitu kan. Oh mahal berarti harus ada yang apa? Kaviarnya. Terus yang emas itu loh, yang apa sih namanya? Oh, kertas emas Kertas- itu. kertas Itu emas sekarang udah itu. ada di es krim 100 ribuan tuh, udah gak mahal lagi tuh. Itu kuningan Udah gak lah, eksklusif Mas. lagi tuh. Kuningan ini 100 ribuan ada itu. Es krim 100 ribuan udah ada itu. Yang mas-mas. Kayak kaviar lah. Kaviar. Ibaratnya restoran bagus. Harus ada menu yang ada kaviarnya. Nah, harus ada ini juga apa yang Minimal ginjal tra- bebek apa ginjal? foie gras. Foie gras. Foie gras. Minimal travel lah ya kan. Nah. travel juga kentang-kentang Apa? 50 ribuan juga udah banyak sekarang. Oh iya. Ini untuk gua ngomong yang kelas tengah lah ini. Jangan terlalu tinggi-tinggi banget apa? Iya jangan terlalu tinggi-tinggi banget lah. Iya, travel. Oh tergantung lah. lihatnya dari mana. Nah, gue ada satu restoran gue makan rasanya travel semua, sumpah. Hah? Ada restoran terkenal lagi. dekat sini juga ada Iya, tuh. rasanya travel semua. Iya ada tuh. Enggak, maksudnya bukan restoran yang lu pesan di GoFood, Oh, restoran yang cukup hits lah. Oh. Iya, ada tempat tuh. anak-anak muda nongkrong juga gitu. Iya, Iya, makanannya travel semua Travel rasanya, semua sumpah. ya. Gue nggak henti-hentinya tiap malam nyium bau travel tuh kalau situ tuh. Iya kayak gitu travel ya kan. Iya, Dan iya. ini wajar karena biola mahal. Oh
pakai material yang mahal deh. Oh iya. Supaya lebih cantik gitu kan. Kayak gitu. Unik banget sih pasti itu. Yang selanjutnya nih Son, ini ada pohon yang keren banget menurut gue. Jadi pohon ini itu diberi nama pohon dinamit. Meledak-ledak ini berarti ya? Sepakat. Jadi pohon ini itu bernama Hura brasiliensis yang tumbuh di hutan Amazon. Jadi suku-suku asli di sana itu udah lama banget kenal sama pohon ini. Jadi pohon ini itu biasa digunakan oleh para suku ini untuk ngelumurin ujung panahnya mereka pakai getahnya pohon ini. Karena getahnya itu beracun, Son. Oh beracun. Iya. Kenapa dinamai pohon dinamit? Karena ternyata Son, jadi pohon ini tuh punya buah kan. Ternyata kalau buahnya ini udah mau matang, tekanan di dalam buahnya itu terus menumpuk Son, seiring dia mengering. Lalu tiba-tiba dar, buah itu meledak sendiri Son. Oh beneran meledak ini. Bener, dan suaranya keras banget kayak tembakan katanya. Dan ketika buahnya meledak, dia bakalan ngelontarin biji yang ada di dalam buahnya dengan kecepatan sekitar 250 km per jam dan nembak sejauh 45 meter Son. Itu sih kayak Duar 45 meter, lu bayangin. 250 km aja. Kalau buahnya matang meledak dar, bes keluar peluru. Dan gak Lu cuma bayangin. satu kan pasti bijinya Iya, kan. bijinya ada beberapa lah pasti mencar kan, dar gitu. Oh gila sih. Jadi orang-orang yang udah tahu sama pohon ini itu pasti nggak bakalan berdiri di dekat pohon ini kalau lagi musim buah gitu loh. Ini di Amazon tadi ya? Iya di Amazon. Keunikannya itu suka meledak gitu. Tapi bukan cuma itu aja sebenarnya. Karena seluruh batangnya itu dipenuhi dengan duri yang tajam Son. Dan bukan cuma tajam, tapi beracun juga. Jadi getahnya dia itu bisa bikin kulit jadi iritasi parah, bengkak, bahkan ngebutain mata kalau misalnya kena langsung. Tapi ternyata Son, kayu dari pohon ini itu bagus Son buat bikin furniture ternyata. Asal udah melalui proses pengeringan khusus buat netralin racunnya dulu. Jadi ya manusia tetap aja manfaatin pohon ini gitu karena bagus buat jadi furniture juga. Tapi tentunya ada proses-proses yang harus dilalui dulu. Sama lah kayak mengkonsumsi ikan buntal misalnya. Buntal tuh. Iya. Salah dikit melayang nyawa. Iya, kan racun, sangat beracun kan. Jadi kan masaknya pun juga harus ada certified dulu. Benar. Ada certificationnya. Dan ternyata Son, tanaman ini tuh ada di Indonesia. Di mana? Di Kebun Raya Bogor lebih tepatnya. Ada beberapa lah yang dipakai untuk penelitian gitu. Tapi dijaga ketat katanya karena bahaya. Iyalah gila nembakin. Keren banget kan ada pohon yang bisa meledak gitu kan. Terus Gila ngelarin peluru. sih. Kalau mau ngisengin orang tiba-tiba tanemin pohon dinamit ini kan. Oh, ngisengnya lama banget. Komit berapa puluh tahun tuh. Berapa puluh tahun orangnya baru mati duluan gara-gara aging gitu kayaknya tuh ya kan. Udah manula baru dikagetin ibaratnya kan. Cedar jantungan mati. Tadi mau ngeprank doang. Dan itu kan cukup buahnya aja kan sebenarnya kan. Misalnya buahnya jatuh ya kan diambil taruh di rumah orang gitu sampai kering biar. Kayaknya Itu mungkin kan bisa. Bisa Kalau kan panas itu kan. kali ya. Kan lama-lama juga kering Oh buah iya kan. sih lama-lama juga kering sih. Iya sih lumayan juga sih kalau misalnya kayak kita beli buahnya doang gitu kali ya terus ngerjain orang gitu ya. Ternyata di pasar Bogor ada gitu ternyata. Oh, ya kan Jatinegara ya kan. Nah, Dan bentukannya gue liat kayak labu gitu ya. kayak labu mirip ya. Iya, jadi ya kecoh sih. Puasa misalnya kan. Aduh, mau bikin belewah. Nah, Blagar. aku bikinin belewah ya hari Aduh, ini. aduh, aduh, aduh. Cedar, aduh kirain belewah, taunya bukan. Tapi menarik sih, gue pengen lihat nyatanya sih. Tapi gue yakin footage-nya udah banyak sih di internet. Oh iya sih, ntar itu tongolin Ya, tuh ya. harus ditongolin itu meledaknya apa segala macem. Hmm. Harus deep dive Anda. Pasti ada yang udah ngetes gitu loh. Gua yakin di YouTube udah ada yang ngetes ditembakin sih, gue Iya, yakin sih. iya, ngetes Masa ditembakin. tembakin ke diri sendiri gitu pasti ada aja Kalau sih. itu sama YouTube pasti diharm kan kalau itu Oh, kan. iya, Kayaknya itu mungkin di Jackass mungkin ya, di film terbaru Jackass kayaknya itu. Yang selanjutnya nih ya, ada tanaman menari atau Codariocalyx motorius. Dia ini tumbuh di Asia tropis ya. Saking uniknya ini ya, ada seorang ilmuwan yang bernama Charles Darwin lagi. Ini beneran Charles Darwin. Charles Darwin sangat tertarik dengan tanaman ternyata. Iya, dengan tumbuh-tumbuhan Iya. tertarik sekali dia. Terobsesi dengan tanaman ini sih. Bahkan dia nulis panjang lebar tentang tanaman ini di salah satu bukunya. Pasti tidak ada monyet di buku itu kan. Nah, yang bikin aneh dari tanaman ini adalah tanaman ini bisa gerak sendiri secara terus-menerus dan tanpa disentuh juga. Oh. Nah, jadi bukan kayak putri malu itu bukan. Iya, tanpa ada stimulasi dari manapun, Nah, dia udah gerak joget sendiri. sendiri. Apa justru dia joget supaya distimulasi enggak, Son? Maksudnya mungkin mau nangkep Mau nangkep lalat lagi mungkin, iya, ya kan? atau apa gitu loh untuk Joget-joget. mancing kan dia joget kayak iya maksudnya itu biar di DM. Gak usah dilanjutin. Gak usah dilanjutin. Jadi emang kayak lucu sih daun-daun kecilnya itu kayak nari gitu. Keren sih, gue bilang harus ada TikTok username ini sih, gue bilang sih. Jadi dance cover tapi pakai tanaman ini, gue yakin view-nya gede tuh. Oh iya lagi. Yakin gue. Iya kan? Boleh tuh. Ngikutin pas gitu ya, disamain gitu gerakannya. Iya disamain. Iya, Nah iya. username-nya namanya juga tanaman ini gitu loh. Iya kan? Tapi jadi one hit wonder doang. Bener jadinya. sih, bener-bener. Habis itu
aduh apa lagi nih, bikin apa lagi nih. Nah, bingung. terus kalau ngikutin jogetnya Speed, aduh kecepetan nih. Kecepatan. Yang gini-gini kan. Iya. Wah kecepetan gak bisa tanamannya gitu. Apalagi kalau tanaman nih kena sinar matahari atau kalau deket sama suara-suara tertentu kayak musik atau suara manusia, lebih gacor lagi dia tariannya sih. Oh gitu. Iya. Karena ada getaran kali ya. Mungkin ya kan. Anggapannya kalau nggak ada apa-apa aja dia udah gerak sendiri, ditambah stimulan-stimulan luar, makin gerak lagi ya. Gerak lagi. Wah unik banget sih ini tanaman, gila. Jadi cara kerjanya itu di pangkal tiap daun ada semacam sendi kecil gitu sih. Nah ion-ion di dalam selnya itu keluar masuk tapi dengan ritme ya, bayangin. Dan itu bikin tekanannya berubah-ubah, terus akhirnya daunnya ikut gerak. Oh gitu. iya. Lu bayangin nih, tanpa otot, tanpa syaraf, tanpa otak juga. Itulah keajaiban dari tanaman ya maksudnya. Terus juga diduga-duga nih gerakannya itu buat ngeposisiin daunnya supaya dapat sinar matahari yang maksimal sih. Wah, buat fotosintesis kali ya, melancarkan fotosintesis. Iya, tapi itu masih diteliti sih sama ilmuwan sih, bener atau enggak. Motifnya dia gerak-gerak itu apakah untuk memudahkan efisiensi dari fotosintesis? Mungkin. Itu masih diteliti gitu ya. Dan ternyata ya tanaman obsesinya si Charles Darwin ini ada di Indonesia. Ada di Indonesia? Ada. Di mana tuh? Ya dia tumbuh alami di beberapa wilayah di Asia Tenggara termasuk Indonesia itu. Tapi ya sekarang lebih banyak ditemuin di kebun-kebun botanikal gitu lah. Atau di koleksi orang gitu ya maksudnya ya. Orang buat hobi. Iya sih, ya bagus kan. sih menurut gue Keren sih. Lu bayangin lu taruh di atas pagar gitu misalkan atau tembok lu gitu kan, terus dia nari-nari itu kan pecah juga. Tapi kan orang yang nggak mikir pasti cuman ngira itu mah kena angin. Gitulah ya? Pasti iyalah. Iyalah. Tapi gini-gini terus. Kayak lu butuh Charles Darwin datang dulu ke rumah lo. Baru dia bisa keren juga ya tanaman di rumah lo gitu. Soalnya kayak kalau orang pada umumnya kan kena angin gitu paling. Soalnya ada beberapa video yang gue lihat atasnya kan dia kayak bercabang-cabang gitu kan. Jadi kayak ada atasnya bagian kayak kepalanya gitu kayak diem doang, tapi tangan kayak gini joget-joget. Iya. Gitu. Tapi masa joget gini-gini, Cuk. Cuman apakah kena angin, masyarakat pada umumnya akan sadar? Nggak bakal. Nggak sadar. Ya TTA jadinya. Ya TTA kan. Nah, iya makanya itu. Kalau taruh di kamar masih oke lah. Kan di kamar gak ada angin. Nah, iya kan? Oh itu menarik tuh dalam ruang tamu. Nah, ya kan? Tapi di kamar pun ya sinar matahari agak susah masuk ya. Nah, dan siapa yang lihat juga? Iya, yang masuk ke kamar lu. Goklin maksudnya. Iya goklin. Adek lu kadang-kadang misalnya mau ngomong apa bokap lu orang tua gitu maksud gua. Iyalah. Ya kayak gitu maksudnya. Iya. Ya kan tapi bagus ya maksudnya ya. Keren sih. Ibaratnya ini tanaman dance cover TikTok nih ibaratnya ini ya kan. Harusnya TikTok logonya ini tanaman TikTok. Iya kan. Karena joget kan tanamannya kan. Bener. Keren banget. Nggak tahu juga sih, mungkin dulu visinya atau fokusnya bukan buat joget, edukasi siapa tahu. Awalnya buat joget kan. Enggak. Kita buka kartu ya di sini. Bukan. Mungkin awalnya buat menciptakan aplikasi itu buat edukasi. Tapi ternyata loh yang laku jogetnya gitu. Nah, enggak, awalnya buat joget. Enggak usah. Udah. View-nya lagi turun nih. Jangan. Namanya kok agak kurang bagus dikit. Ya udah deh majuin yang edukasinya gitu. Soal kenyataannya gitu. Iya. Gitu ya kan. Walaupun kita cinta semua platform ya. Cinta semua platform ya kan. Tapi TikTok Anda harus beli tanaman ini ya kan. Karena ini adalah tanaman yang luar biasa menurut saya. Yes. Oke. Jadi gimana? Kalian enjoy gak dengan konten majalah Trubus seperti ini ya teman-teman ya? Kalau kalian enjoy, saya tulis di komen, kasih juga kita suggestion. Kira-kira kalian mau kita bahas apa lagi di episode yang selanjutnya? Yes. Jangan lupa selalu komen, like, dan subscribe video kita. Jangan lupa juga join member dan Discord-nya di deskripsi semua. Yes, sampai jumpa di special edition selanjutnya dari Di Atas 12.